Setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang layak, memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Namun, bagaimana jika semua itu ternyata tidak cukup? Bagaimana jika kasih sayang orang tua harus berhadapan dengan sekolah yang mahal, pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau, ruang bermain yang semakin sempit, hingga harga kebutuhan pokok yang terus meningkat? Lalu muncul sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar tidak nyaman. Apakah menjadi orang tua yang baik hanya bergantung pada usaha seorang ayah dan ibu? Ataukah negara juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya? Selamat datang kembali di Antara Pikiran. Di channel ini, kita tidak hanya membaca buku. Kita mencoba memahami gagasan yang tersembunyi di balik setiap halaman. Karena seringkali sebuah buku tidak memberi jawaban. Ia justru mengajarkan kita untuk bertanya dengan cara yang lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas buku Parenting di Negara Gagal, karya Khalis Mardiassi. Sekilas, judulnya terdengar provokatif, bahkan mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Namun setelah membacanya, kita akan menyadari bahwa buku ini bukan sedang menghina sebuah negara, melainkan sedang mengkritik sebuah keadaan. Keadaan ketika tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama, akhirnya dibebankan hampir sepenuhnya kepada keluarga. Mengenal Khalis Mardiassi. Sebelum masuk ke isi buku, mari kita mengenal terlebih dahulu penulisnya. Khalis Mardiassi dikenal sebagai penulis, aktivis, dan pemerhati isu perempuan, pendidikan, serta keadilan sosial. Tulisan-tulisannya sering membahas pengalaman sehari-hari masyarakat, terutama kelompok yang suaranya jarang didengar. Dalam buku ini, ia tidak berbicara sebagai seorang pakar parenting yang menawarkan 10 langkah menjadi orang tua ideal. Sebaliknya, ia mengajak kita melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian, bahwa keberhasilan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh pola asuh di dalam rumah, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang dibangun negara. Dengan kata lain, parenting bukan hanya urusan keluarga. Parenting juga merupakan urusan publik, dan disinilah letak gagasan utama buku ini. Apa maksud negara gagal? Ketika pertama kali membaca judul buku ini, banyak orang mungkin langsung bereaksi. Apakah penulis sedang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara gagal? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Istilah negara gagal dalam buku ini lebih merupakan sebuah kritik terhadap fungsi-fungsi negara yang belum berjalan secara optimal. Bukan berarti negara tidak ada. Bukan pula berarti seluruh sistem telah runtuh. Melainkan, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya dipenuhi. Sekolah yang berkualitas belum dapat diakses semua anak. Pelayanan kesehatan masih timpang. Lapangan kerja tidak selalu memberikan penghasilan yang layak. Transportasi publik belum merata. Lingkungan yang aman bagi anak belum tersedia di semua tempat. Akibatnya, beban itu berpindah ke pundak keluarga. Orang tua dipaksa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya berada di luar kemampuan mereka. Dan perlahan, kita mulai menganggap semua itu sebagai sesuatu yang normal. Padahal belum tentu demikian. Beban orang tua yang terus bertambah. Menjadi orang tua bukan hanya tentang mencintai anak. Ada begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanan bergizi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, keamanan, waktu, perhatian, kasih sayang. Masalahnya, tidak semua keluarga memiliki sumber daya yang sama. Buku ini mengajak kita memahami bahwa banyak orang tua sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga. Mereka bekerja sejak pagi hingga malam, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan impian mereka sendiri. Namun tetap saja merasa gagal. Bukan karena mereka tidak mencintai anak, melainkan karena sistem di sekitar mereka membuat perjuangan itu menjadi jauh lebih berat. Disinilah buku ini terasa sangat manusiawi. Ia tidak mudah menyalahkan orang tua. Ia mencoba memahami mereka. Pendidikan, hak atau kemewahan. Salah satu pembahasan yang paling kuat dalam buku ini adalah tentang pendidikan. Secara prinsip, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun kenyataannya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih sangat dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Orang tua berlomba mencari sekolah terbaik, les tambahan, bimbingan belajar, berbagai kegiatan penunjang, semuanya membutuhkan biaya. Lalu muncul tekanan baru. Jika anak gagal, orang tua merasa bersalah. Padahal tidak semua kegagalan lahir dari kurangnya usaha keluarga. Kadang masalahnya justru berada pada sistem pendidikan yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak.
Buku ini mengajak kita melihat pendidikan bukan sekadar sebagai urusan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Kesehatan dan gizi anak. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya sakit. Namun kesehatan juga bukan sekadar soal menjaga pola makan. Bagaimana jika fasilitas kesehatan terlalu jauh? Bagaimana jika biaya pengobatan masih menjadi beban? Bagaimana jika makanan bergizi semakin sulit dijangkau karena harga yang terus meningkat? Semua pertanyaan ini muncul dalam berbagai bentuk sepanjang buku. Khalis Mardiasih ingin menunjukkan bahwa kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik. Negara memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat. Karena kesehatan bukanlah kemewahan, ia adalah hak. Ketika anak kehilangan ruang bermain, ada satu bagian yang terasa sangat menyentuh, tentang ruang bermain. Dulu, anak-anak dapat berlari di sawah, bermain di lapangan, berkumpul bersama teman-temannya hingga sore hari. Kini, banyak ruang itu telah hilang, digantikan bangunan, jalan raya, pusat perbelanjaan, dan berbagai kawasan yang semakin padat. Akibatnya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Bukan semata karena mereka kecanduan gawai, tetapi karena ruang aman untuk bermain semakin sedikit. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan orang tua? Atau ada persoalan yang lebih besar? Ketimpangan sosial. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa setiap anak lahir dengan peluang yang berbeda. Ada yang lahir di keluarga berkecukupan, ada yang lahir dalam kemiskinan, ada yang tinggal di kota besar, ada pula yang tinggal di daerah terpencil. Perbedaan itu bukan kesalahan anak, namun seringkali menentukan begitu banyak hal dalam hidup mereka. Mulai dari pendidikan, kesehatan, akses informasi, hingga kesempatan meraih masa depan. Inilah mengapa Khalis Mardiasih mengajak kita melihat parenting dalam konteks yang lebih luas. Karena membesarkan anak tidak pernah berlangsung di ruang kosong. Ia selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Penutup. Setelah membaca separuh pertama buku ini, kita mulai memahami bahwa menjadi orang tua ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar memberikan kasih sayang. Ada sistem, ada kebijakan, ada lingkungan, ada keadaan ekonomi, dan semuanya ikut menentukan bagaimana seorang anak tumbuh. Mungkin selama ini kita terlalu mudah mengatakan, orang tua harus lebih bertanggung jawab. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga? Pertanyaan itulah yang akan kita lanjutkan pada part 2. Di sana kita akan membahas bagaimana kebijakan publik, kemiskinan struktural, beban pengasuhan, hingga kritik Khalis Mardiasih terhadap sistem saling berkaitan. Dan yang terpenting, apakah masih ada harapan agar keluarga tidak lagi dibiarkan berjuang sendirian? Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru bagi Anda, jangan lupa dukung Antara Pikiran dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada siapapun yang percaya bahwa masa depan anak-anak tidak hanya ditentukan oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat dan negara. Sampai jumpa di part 2, karena di Antara Pikiran, setiap halaman bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan.